Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umrah. Materi yang akan saya sampaikan kali ini terkait dengan rencana perjalanan ibadah haji pada tahun 2025. Seperti telah kita ketahui bahwa pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci itu akan terbagi menjadi dua gelombang, gelombang ke-1 dan gelombang kedua. Untuk kloter-kloter yang berada di gelombang ke-1, pemberangkatan ke Tanah Suci akan dimulai dari tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan 16 Mei 2025. Sedangkan untuk gelombang yang kedua, pemberangkatan ke Tanah Suci akan dimulai pada tanggal 17 Mei 2025 dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Untuk yang gelombang pertama, nanti akan diberangkatkan dari tanah air ke bandara yang ada di Madinah. Jadi untuk gelombang pertama itu akan ke Madinah dulu. Nanti di Madinah itu akan tinggal selama 8 hari. Dan hari ke-9-nya nanti akan berangkat ke kota suci Mekah. Nah, di kota suci Mekah ini, untuk gelombang yang pertama maupun gelombang kedua, itu akan tinggal selama kurang lebih 30 hari. Dan nanti pemulangannya akan dipulangkan dari Bandara Jeddah menuju ke tanah air. Nah, untuk yang gelombang kedua, itu akan diberangkatkan dari tanah air menuju ke Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Nanti dari Jeddah untuk gelombang kedua akan berangkat ke Mekah langsung. Akan tinggal selama 30 hari untuk menunggu wukuf dan nanti hari selanjutnya setelah 30 hari tinggal di kota Mekah, untuk yang gelombang kedua akan diberangkatkan menuju kota Madinah. Dan di kota Madinah sama akan tinggal selama 8 hari dan hari ke-9-nya nanti akan dipulangkan dari Bandara Madinah menuju ke tanah air. Nah, itu rencana perjalanan ibadah haji yang nanti akan dilaksanakan oleh jemaah haji pada tahun 2025. Ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Seperti di video-video sebelumnya, untuk yang gelombang 2, khusus untuk yang gelombang 2, ingat sekali lagi untuk kain ihramnya, saya ingatkan untuk tidak dimasukkan di koper besar. Tapi taruhlah di koper kecil. Karena kain ihram ini akan mulai dipakai mulai dari embarkasi. Jadi mulai dari embarkasi kain ihramnya akan dipakai. Kalaulah nanti dimasukkan ke koper besar, itu sudah tidak bisa diambil lagi Bapak Ibu. Karena koper besar itu nanti akan dibawa, diangkut melalui bagasi pesawat. Sedangkan koper kecil dan tas paspor itu akan selalu menyertai Bapak Ibu, akan selalu dibawa Bapak Ibu. Jadi ketika akan menggunakan kain ihram untuk gelombang kedua di embarkasi, itu kain ihramnya sudah tersedia. Itu saya ingatkan seperti itu. Kemudian ada poin penting lagi terkait untuk gelombang-gelombang atau untuk kloter perdana, untuk kloter-kloter yang berangkat di awal. Itu dari mulai selesainya prosesi ibadah haji, yaitu tanggal 5 Juni wukuf. Nah, itu hanya sekitar punya waktu kurang lebih 3 hari untuk persiapan kepulangan. Kloter awal yang akan berangkatkan tanggal 2 Mei itu punya waktu sekitar 3 hari saja setelah wukuf. Jadi Bapak Ibu para calon jemaah haji yang kloter pertama yang berangkat tanggal 2, tanggal 3 ya seperti itu, tanggal 2, tanggal 3 Mei atau 4 Mei itu bukan sebaiknya lagi, barang-barangnya itu harus sudah mulai dikemas untuk pulang itu sebelum prosesi ibadah haji. Jadi sebelum prosesi ibadah haji itu koper besar itu harus sudah siap untuk dikemas rapi, ya, untuk dikemas rapi
Karena tidak punya waktu lagi, cuman punya waktu 3 hari. Belum lagi nanti sebelum pulang ada kegiatan yang namanya tawaf wada. Jadi itu ya khusus untuk yang saya ingatkan, untuk yang kloter-kloter awal yang berangkatnya tanggal 2 Mei, tanggal 3 Mei, atau sampai seminggu lah. Seminggu yang diberangkatkan dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu harus koper besarnya itu sebelum prosesi puncak ibadah haji itu sudah mulai dikemas-kemas Bapak Ibu, sudah mulai dirapihkan, sudah mulai diikat, sudah siap pokoknya untuk diangkut. Jangan sampai nanti setelah prosesi dipersiapkannya, prosesi ibadah haji, nanti tidak keburu waktunya, akhirnya terburu-buru, akhirnya kita panik dan sebagainya. Jadi sebelum prosesi puncak, Bapak Ibu sudah siapkan. Nanti sisakan aja pakaian-pakaian yang sekiranya nanti akan dibawa ke Arafah, misalkan kain ihram, pakaian ganti, kemudian alat mandi, dan lain sebagainya, secukupnya saja. Kalau misalkan tidak terbawa, biasanya Bapak Ibu itu biasanya ditinggalkan saja. Ya, seperti itu. Kemudian batiknya itu, batik hajinya itu disiapkan pula, tidak dimasukkan ke koper besar. Biasanya kalau pulang itu menggunakan batik haji seperti itu. Kiranya itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu para calon jemaah haji. Sekali lagi, Bapak Ibu masuk gelombang 1 atau gelombang 2. Kalau gelombang 1 tadi sudah sampaikan jadwal pemberangkatannya, dan gelombang 2 pun sudah sampaikan. Semoga para calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2025 ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, kesehatan, hajinya makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.